Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita jalan-jalan lagi teman-teman ke kandang TM Farm punyanya Mas Ardo teman-teman. Nah, ini kita mau membahas seputar perjalanannya ternaknya Mas Ardo ini teman-teman. Jadi peternak pemula itu biar tahu step-stepnya seperti apa. Nah, langkah-langkah awalnya seperti apa sampai Mas Ardo itu tadi di video sebelumnya kan bercerita bisa jualan walaupun hanya masih 1 ekor. Nah, itu nanti diceritakan di video ini teman-teman. Nah, ini di sini Mas Ardonya teman-teman. Nah, ini. Nah, selamat sore Mas Ardo. Sore Mas Bagus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, agak batuk dikit. Alhamdulillah sehat dan agak batuk sedikit teman-teman ini. Mungkin karena itu semalam capek balesin WA-nya teman-teman Domba Bagus yang WA mungkin. Iya. banyak yang tanya harga, terus gitu tips-tips. Jadi teman-teman nggak perlu terburu-buru beli domba. Yang penting kita pelajari dulu step-stepnya agar kalau ceroboh itu orang gampang kebelgong Mas. Nggak perlu terburu-buru. Iya. Nah, mungkin perkenalan dulu Mas Ardo. Ada teman-teman Domba Bagus kan yang mungkin baru nonton kan belum tahu Mas Ardo. Mungkin perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Firman Ardo Winka Pranawa. Saya berada di Dusun Meduna, Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Pekerjaan utama budak korporat. Wah, pekerjaan utama tetap budak korporat, teman-teman. Nah, untuk nama kandangnya apa Mas? TM Farm. Ya, itu terima kasih Mas Mas Bagus ngasih nama itu ya. TM Farm itu Tebu Menara Farm. Wih, bagus sekali kan namanya TM Farm, mudah diingat sekali nih teman-teman. Nanti dibuatkan itunya, mapnya juga ya Mas. Oh ya, siap. Biar teman-teman Domba Bagus nanti tinggal nyari di Google nanti map langsung bisa ke sini. Siap. Nah, nanti akan dibuatkan map sama Mas Ardo teman-teman. Untuk nomor HP berapa Mas Ardo? Di 081 235 969 191. Nah, Mas Ardo kan ini dulu di video pertama itu kan bercerita bahwa misalnya ternaknya ini masih 6 bulan. Iya. Nah, langkah awalnya dulu Mas Ardo. Langkah awal dulu ini apa langkah awalnya Mas Ardo? Bikin kandang dulu atau menyiapkan bahan pakan dulu atau beli domba langsung? Ini langsung cerita dari Mas Ardo langsung gini. Jadi teman-teman itu yang paling utama makhluk hidup itu pakan. Jadi kalau kita beli, pakan itu nggak bisa didadak Mas. Nggak bisa dadak. Kalaupun beli juga harus tahu belinya di mana kan. Jadi yang pertama kita riset itu pakan. Jadi Mas Ardo risetnya tentang pakan dulu. Ya, pakan dulu. Nanti kita pengennya apa? Pengennya ngaret atau pakan beli atau apalah itu. Ya. Gitu. Kalau di Mas Ardo pakannya beli. Saya beli untuk saat ini beli. Tapi kedepannya pengen nggak beli. Oh, berarti memutuskan pertama itu beli. Iya, beli dulu. Nah, beli terus kan pertama itu 2 ekor ya kalau nggak salah. 2 ekor. 2 ekor itu di 1 bulan. Sampai 1 bulan. Terus di bulan keduanya jadi berapa ekor Mas? Di bulan keduanya karena beranak, Mas, saya beli buntingan. Oh, belinya buntingan. Beli buntingan. Langsung beranak itu? Iya, 1 bulan itu kan hamil tua ya. Ya. Itu hari raya itu setelah hari raya itu beranak 1 Mas. Beranak 2 hidup 1. Oh, beranak 2 tapi hidupnya 1. Betul. Nah, terus ternyata kok cepat sekali. Ya. Waktu itu saya beli lokal, hamilan lokal 1.550.000 Mas per bijinya. 1.550.000 berarti modalnya 3 jutaan. Iya, betul. 3.100.000 teman-teman modal awal 3.100.000. Gaji saya itu saya blengkan ke situ. Gajinya dibuat beli domba teman-teman. Iya. Nah, itu dari gaji budak korporat tadi 3.100.000 diberikan domba. Terus pakannya Mas, berarti pakannya waktu itu cuma habisnya 2 kiloan ya? Enggak, itu. Ngon dulu. Wow, jadi diangon teman-teman. Saya pelihara domba itu karena keresahan hati Mas. Iya. Jadi waktu itu saya kan ya masih musim pertebuan ya Mas ya. Saya itu ada space tempat, jadi itu parkiran truk gandeng saya itu kan masih tanah Mas. Jadi kalau memang nggak beroperasi itu dia itu rumputnya tinggi Mas. Terus banyak diritik orang-orang. Saya mikir orang-orang ngarit di sini itu bisa menghidupi anaknya, berarti ada rezekinya di situ. Ya saya coba tuh pelihara yang lokal karena belum tahu jenis, belum kenal Mas Bagus. Ya, belum kenal Mas Bagus. Saya beli lokal itu troli dulu, ekor besar, ekor gemuk. Saya angon di situ. Saya lepas itu nggak pernah saya kandangin Mas. Tahu-tahu beranak sendiri dong. Tahu-tahu beranak. Kok mudah? Saya teringat waktu zaman SMP. Oh iya, mending saya pelihara domba. Karena nggak mengganggu jam kerja saya. Oh, berarti dulu diangon di tempat pok-pokan itu ya. Iya. Mas. Nah, kayak gitu. Jadi itu ada rumput-rumput liar, terus diberikan 2
ekor. Iya. Terus beranak 2 ekor mati 1. Iya. Berarti jadi 3 ya Mas ya? Betul, jadi 3. Nah, terus berarti di bulan berikutnya saya beli lagi 1. Karena beranak itu tadi lebih semangat lagi, beli lagi 1. Itu jenis lokal lagi. Lokal gitu. Nah, itu harga berapa itu Mas? Juga itu sama? 1.400.000. 1 juta, malah lebih murah lagi. Iya, 1.400.000 kosong dari bermisi ya. Iya, bermisi gitu. Lah terus saya lihat channelnya Mas Domba Bagus. Loh, ternyata ada ya jenis-jenis yang besar itu. Saya mikir gini, wah sama-sama ngopeni 5 wulan, ya penak sing dapat besar daripada yang lokal. Karena saya gini Mas, karena waktu adalah uang. Nah kan nanti kan bedanya kos kan cuma dipakan, pakannya selisih sedikit tapi hasilnya bisa 2 kali lipat. Bisa di 2 kali lipat, benar-benar teman-teman. Nah, ini perbedaannya itu terlihat teman. Itu jenis yang cross texel, ini jenis lokal, ini jenis kayak ekor gemuk ya ini ya Mas ya. Tapi juga bisa disebut lokal juga teman-teman. Ya, itu punya saya yang pertama itu. Nah itu kan bisa dilihat kan. Nah ini perbedaannya. Nah berarti di bulan ketiga dombanya jadi 4 ya. 4. Karena 3 ditambah beli lagi 1 jadi 4. Terus di bulan ketiga Mas, itu masih diangon itu? Diangon. Masih diangon lagi teman-teman. Pokok saya kandang Mas setelah beli Dorper full blood. Kan bagi saya orang miskin Mas ya. Mahal. Nah ini teman-teman bahaya kan ini. Karena saya orang miskin Mas. Saya itu lihat domba full blood itu mahal Mas. Mahal ya. Mau saya diliarkan gitu. Sebenarnya seneng kan kayak di luar negeri di itu. Australia. Kan? Iya. Nah, tapi nanti kalau dicuri orang saya tele-tele Mas. Jadi terus ini mulai beli full blood berarti sudah berapa bulan ininya? Mungkin ya 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya? Iya, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah terus berarti langsung beli banyak ini? Iya, langsung beli banyak saya. Karena saya optimis ini ya, ternyata ada hasilnya. Berarti itu nambah modal lagi, beli full blood 1, terus sama apa lagi Mas? Betinanya mungkin kalau nggak salah 20. Betinanya nambah berapa? 20. 20-an? Iya, ini juga beli lagi nih, tapi belum datang 10. Ini beli lagi 10 sudah? Iya, tapi belum datang. Itu jenis apa? Cross texel. Cross texel ya? Iya. Mantap teman-teman. Jadi sudah beli lagi 20 plus Dorper full blood, nambah modal berapa itu Mas? Ya mungkin ya berapa ya di angka 80? 80 jutaan teman-teman. Modalnya berarti uang sapi. 4 sapi cuman. Apa? Cuma 4 sapi ya. Dari jual 4 sapi dibelikan ini teman-teman. Iya, masih ada selisih 16 sapi yang jadi modal untuk diputar ke bidang lain. Nah, berarti kalau bisa tak simpulkan modal seluruhnya ini di kisaran 85 sampai 90 jutaan ya Mas ya? Iya. Nah, segitu teman-teman. Nah, modalnya Mas Ardo itu. Terus setelah itu kenapa Mas kok kepikiran kandang sapi ini dibikin kandang domba itu? Ya itu tadi Mas, saya itu mikirnya gini. Saya udah keluar uang banyak. Ya kan? Ya. Kalau nggak dimanfaatkan, eman-eman Mas. Semua tanah ada rezekinya Mas. Meskipun itu rumput. Ya kan? Nah, popokan saya tanahnya saya beli cuma jadi parkiran, rumputnya itu kan sebenarnya rezeki juga Mas. Ya. Nah, ini pun juga meskipun kosong rezeki. Ya saya daripada itu nggak saya ambil peluang itu ya saya isi aja. Nah, itu teman-teman. Jadi itu berarti di sini nih masih 1,5 bulan lah. Di 2 bulan lah kira-kira teman-teman. Iya. Ya di 2 bulan itu sudah mulai pindah ke sini. Nah ini terus ukuran per petanya ini berapa ini Mas Ardo ini? Ini itu kalau nggak salah di per 4 meter Mas ini Mas. 4 meter kali per berapa plong, meter? 1, 2, 3, 4. Itu kecil-kecil situ itu ya? mungkin duaan kalau nggak 3, 1, 2, 3, 5 itu pokok ini nggak berapa ya ini ya? Saya nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5 berarti 6, sekitar 30 meter. 30 meter ya? Nah sampai sana tapi sampai sana itu kan juga sapi juga itu. Kalau satu peta ini Mas berapa itu ini? 4 meter ya? 3,5. 4 meter kali 3,5. Ya ini bekasnya benar-benar bekasnya kandang sapi teman-teman. Nah ini kohenya itu diinjak-injak sendiri. Hancur sendiri. Tapi kalau urinnya langsung ke sana teman-teman, ke bawah. Ini tanpa alas grajen loh ini teman-teman. Bayangkan tanpa alas grajen ini teman. Ini tidurnya dombanya juga di sini Mas. Di sini Mas. Wah. Gini kotorannya hewan-hewan ini kan dulunya juga sifat aslinya juga menyerap air Mas. Ya. Nah, karena dia awalnya menggumpal bulat-bulat kayak neker itu kan, kayak kelereng. Karena ini bawahnya beton, terinjak kakinya tuh hancur Mas. Hancur. Nah, setelah hancur tuh jadi butiran.
Nah, akhirnya punya kemampuan itu, punya kemampuan menyerap air. Akhirnya kencingnya itu terserap kotorannya sendiri. Nah, gitu teman-teman. Tapi per 2 hari saya bersihkan. Ini tapi juga yang saya herankan, padahal ini nggak bau kok bisa gini ya? Iya. Nah, nggak bau teman-teman. Nah, siklus udaranya, Mas. Oh, ya ini siklus udaranya itu karena ini lahannya luas. Iya, itu bebek saya aja nggak bau. Juga. Itu ada kandang bebek juga di sana teman-teman. Masih ada bebeknya itu. Nah, ini kandang bebek, di situ ada kelinci, di situ ada anaconda. Apalagi nanti sini ternak semua pokoknya di sini sama Mas Ardu teman-teman. Iya. Nah, kayak gini. Terus ini kandangnya sudah. Ini terinspirasi dari mana ini bikin kandang kayak gini Mas ini? Terus terang ke senior-senior Mas. Ya termasuk di liputannya Mas Bagus, YouTube Bagus itu kan meliput Mas Ferry dulu. Waktu masih merintis, itu sangat, ya kan kayak gini Mas. Ya juga kan masih petanya itu ngawur gitu kan. Ya. Tapi ternyata kok sukses gitu kan. Ternyata saya pelajari beliau itu di 2014 sudah mulai domba. Oh, wajar sukses karena beliau sudah lama dan expert di situ. Nah, kalau saya belum expert kan gitu ya, saya mencoba sekarang. Ya, mungkin suksesnya di 6 atau 7 tahun berikutnya nggak apa-apa. Kayaknya dialami Mas Ferry juga gitu. Itu senior saya, guru saya. Sama itu di dunia YouTube juga gitu Mas. Biasanya orang-orang itu berlomba-lomba sampai dapat 1000 subscriber dan 4000 jam. Tayangkan syaratnya itu Mas. Iya. Nah, itu setelah dapat kertasnya itu Mas, itu sudah bangga, terus dia malas ngonten, akhirnya malah nggak dapat penghasilan. Nah, padahal tinggal sedikit lagi panen loh. Yang penting konsisten. Nyerah. Nah, yang penting kan konsistennya ya Mas ya. Nah, ini domba-dombanya kayak gini teman-teman. Mantap sekali. Nah, terus itu ceritanya sampai kita berbicara tentang pakan dulu. Proses kasih pakannya Mas Ardi itu seperti apa biasanya? Ya pagi 15 menit. Sore 15 menit selesai. Oh, jadi cuma dikasih pakan, nggak dilihat-lihat ini makan nggak gitu? Itu Mas, seninya di pelihara domba Mas. Setelah kita makan, kita duduk nongkrong itu sambil lihat-lihat Mas. Jadi nggak waktu ngasih makan, kita lihat nggak. Setelah kita kasih pakan, kita duduk tuh, lihat mana yang nafsunya kurang. Nah, baru kita dekati. Jangan-jangan sakit. Nah, antara nggak mau makannya karena makanannya nggak enak atau lagi sakit. Nah, kalau pakannya sama, berarti kan harusnya tetap lahap karena kemarin-kemarin lahap. Berarti dia sakit. Kita lihat sakitnya di mana, fisiknya atau memang organ dalamnya. Batuk apa enggak, keseleo apa enggak, itu kan kelihatan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi mantap sekali kan. Ini tips-tipsnya dari Mas Ardu berarti. Terus itu sama kita duduk-duduk juga pas lihat, oh ini dikawin dorper berarti. Sudah ada gambaran bunting kayak gitu ya Mas ya? Iya, saya nggak pernah rumus Mas, nggak pernah rumus ini 2 bulan di koloni hamil, nggak pernah. Nggak ya? Karena masih sedikit. Jadi saya bisa pantau kalau memang itu saya bilang hamil ya memang saya pernah mengetahui itu dia kawin. Nah setelah siklus berikutnya itu nggak kawin, saya nilai itu berarti sudah hamil seperti itu. Iya. Berarti sehari cuma kasih pakan 30 menit teman-teman. Iya. Pagi 15 nggak menit, mengganggu pekerjaan utama. 15 menit dengan pakannya beli. Tapi itu raciannya tahu nggak Mas pakannya Mas? Oh, saya pernah tanya ke yang menjual. Kebetulan yang jual itu juga pelihara domba. Ya saya lihat punya dia itu gemuk-gemuk ya saya ikuti, berarti kan pakannya lumayan bagus itu. Tapi ya itu tadilah modal kita cuma 2 ya. Modal kita itu domba dan pakan. Nah, kalau modal pakan itu bisa kita ubah ke beli domba ya itu kan lebih bagus. Karena itu kan produk kita kan domba ya. Nah, pakan kita coba sedikit demi sedikit kurangi untuk beli pakan. Iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Wih, mantap sekali. Nah, ini Mas Ardu rencana juga mau jualan pakan nggak nanti ke depannya juga Mas? Kalau saya sebenarnya nggak pernah punya rencana Mas. Saya let it flow, mengalir. Tapi kalau teman-teman ada yang tanya pakan dan saya rasa istilahnya itu bisa membantu saya ya saya lakukan. Lakukan ya. Iya. Tapi kalau rencana nggak pernah ada Mas saya Mas. Mengalir aja teman-teman. Nah, wih luar biasa ini teman-teman. Mantap sekali. Terus bercerita sampai bisa jual 1 ekor tuh gimana itu Mas? Nah, gini Mas. Ini itu kan bom-bom ya namanya ya. Dorper itu kan nggak semua orang punya ya. Waktu itu ya namanya anak bau kencur terus
bisa beli dorper itu kan ya seneng Mas. Saya upload waktu dia ngawin kan, saya itu ragu Mas. Saya pelihara kok nggak kawin-kawin. Ya. Waduh, beli mahal-mahal kok nggak mau kawin. Padahal produknya kan itu yang bisa dijual kan. Kawinnya itu kan saya beli untuk bisa ngawin nih. Ternyata mau ngawin Mas. Kebetulan waktu saya nongkrong saya video. Saya upload lah pas di video pas ngawin. Iya, terus saya upload lah di Facebook. Ya mungkin gini ya, beberapa teman-teman itu ada yang sampai sekarang pun belum tahu domba dorper itu apa. Mungkin lihat loh kok domba itu besar ya. Ternyata ada ya domba besar kan. Orang di sekitar saya tuh taunya kan kambing Mas. Gibah sih nggak payu Mas. Nggak payu ya di sini. Nggak payu, nggak payu. Belum perlu edukasi lagi ya. Karena kan kecil-kecil, iya kan, nggak tinggi, kecil lagi kan. Ternyata ada jenis domba itu besar, yaitu domba dorper. Dorper ya. Akhirnya mungkin dia tanya, Mas itu apa? Oh itu dorper. Loh itu ya. Terus ini tapi harganya berapa? Waktu saya kasih tahu mungkin kaget Mas. Nah kaget. Terus ya kalau jenengan pengen mending beli buntingan Pak. Karena jenengan kalau beli buntingan itu kan beli induknya. Induknya kan lokal kan, harga lokal gitu. Tapi anaknya F1. Nah, nanti siapa tahu bisa menurun bapaknya kan gitu kan. Ya pasti nurun meski berapa persentasenya kita nggak bisa tahu ya. Namanya itu Allah yang ngatur kan gitu. Nah, itu berapa persentase nurun bapaknya, tapi ada kemungkinan besar. Anaknya bisa satu, bisa dua juga bukan nganu ya, kita yang ngatur kan. Orangnya yang beli. Jadi terus mungkin dia mikirnya sama-sama beli domba lokal, kenapa nggak yang pajaknya bagus, meskipun selisih sedikit. Akhirnya pengen beli. Akhirnya terus langsung terjadi transaksi itu. Iya, aku kaget saya. Saya upload itu jam berapa ya? Jam 4 sore Mas. Jam 4 sore ke jam 8 malam. Itu ada 35 orang yang tanya. Wah ada desa nih. Gak apa-apa Mas, aman aja. Aman ini. Ya. Ya itu. Mas Satu juga punya desa juga nih teman-teman. Nah, mantap sekali kan. Nah kita tunggu dulu. Desanya biar mati dulu teman-teman. Nah itu 4 jam itu ada sekitar 30-an orang. Terus ada yang langsung WA. Jadi saya pertama kaget tuh kok seheboh ini ternyata domba itu. Jadi dunia perdombaan sekarang lagi heboh-hebohnya ini ya Mas ya. Pada tanya apa barang. Ada Mas buntingan yang sudah dikawin itu. Nah, saya nggak punya barangnya Mas. Saya nggak berani jual. Ya Pak, ya kalau mau ya nunggu 1 sampai 2 bulan. Karena saya gini, kalau saya jual bilangnya buntingan ternyata di sana nggak bunting. Saya yang rugi. Iya kan? Rugi gitu. Enggak, ibaratnya barang dikembalikan, uangnya belum tentu ada kan? Ya, benar. Belum tentu ada gitu. Lah makanya saya jual kalau memang itu valid hamil. Daripada saya repot nanti kan? Ya. Berarti ditunggu 2 bulanan ya? Iya, waktu ternyata 1 bulan setengah itu sudah pada kawin semua. Nah, akhirnya terus jadi transaksi itu. Wah, itu teman-teman. Jadi modalnya tadi 4 sapi teman-teman. Diingat-ingat, modalnya itu 4 sapi. Nah mungkin Mas Ado punya tips pemula itu seperti apa Mas Ado? Ya kalau pemula yang penting gini teman-teman. Kalau kalian pengen maksimalkan di produknya kan domba ya. Ya kalian harus siap pakannya nggak beli. Tapi kalau uang kalian, aku gak pengen gak pengen ngarit kayak yang milenial. Berarti modal kalian harus kalian hitung itu. Kalian harus siapkan pakannya sampai kalian merasa bisa jual itu barang. Katakanlah kalian pengen jual, bisa jual 10 bulan lagi karena beranak. Ya kalian siapkan pakannya 10 bulan, baru sisanya untuk beli dombanya. Jangan sampai kalian nggak hitung pakannya, terus habis itu kalian belikan domba semua, nggak bisa beli pakan, dan nanti yang ngasih makan siapa itu domba? Apalagi kalau kalian di perkotaan yang rumput-rumput sama lahan itu sempit nggak ada ya. Itu kan mau nggak mau beli. Meskipun itu rumputnya itu rumput beli pasti kan. Adanya rumput tetangga. Iya. Kalau saya kan sekitar sini kan, lah ini aja orang ini ngarit. Nah pulang kayak gini. Bawa pakan. Ada pakan teman-teman. Iya. Nah, jadi sampingan. Mantap. Kebetulan saya kan orang desa ya. Nah kayak gitu. Jadi tipsnya itu teman-teman. Nanti bisa ditentukan dulu mau pakannya beli atau pakannya cari rumput sendiri. Nah itu juga harus ditentukan teman-teman. Di daerah sekitar teman-teman itu seperti apa geografisnya, seperti apa, nanti diperhitungkan dulu. Jangan langsung beli domba teman-teman.
Nah, setelah itu berarti pakan, terus langsung baru dombanya. Beli dombanya ya. Iya. Nah, kalau mau bikin kandang harus bikin kandang aja. Iya. Karena itu Mas, katanya itu kalau kita pengen punya mobil harus bikin parkiran dulu Iya. ya. Iya kan? Iya. Masa kita harus punya isinya dulu tapi nggak punya tempatnya Iya. gitu ya? Iya, iya. Nanti pasti diisi sama Allah teman-teman. Jadi itu sebuah wujud itu ibaratnya kita keyakinan sama Allah. Oh, lah iki lho wis gawe kandang mosok gak tak iseni kan ngono ya Mas ya. Nah, nanti kalau sampean angan-angan beli domba dulu, nggak bikin kandang dulu, ya nggak dapat nanti mungkin teman-teman. Hanya jadi angan-angan aja. Bisa jadi juga kalau sudah bikin kandang, wih lah iki lho wis dadi kandang, mosok gak tak tukone domba ya kan. Eman-eman. Nah, modal kita nggak segera kembali karena jadi aset. Tapi kebetulan saya ini kan saya nggak sebutkan karena saya pribadi kan ini nggak mengeluarkan biaya kan Mas. Ya. Kalau teman-teman nggak punya kayak gini, ya kalian urutannya pakan, kandang, baru produknya dong. Nah, itu teman-teman. Siap. Oke, Mas Ardo. Saya terima kasih sudah diizinkan lagi jalan-jalan ke TM Farm. Nah, Sardo, tapi ini benar-benar tanpa kendala ya. Nggak ada kendala. Bulan ini. Alhamdulillah nggak ada kendala. Malah kita mau berkembang ini tempat palungan sapi kita. Ya. Ini mau jadi tempat silase Mas. Oh. Karena itu tadi rencana saya pakan 0 rupiah, pakan saya 0 rupiah. Ya. Nah, saya punya selain orang desa punya sawah, ada limbah pertanian, tebon jagung itu Mas. Jagung kayak gitu. Itu nanti saya cacah, saya masukkan sini, ini silo lah istilahnya. Nanti saya tutup pakai plastik putih itu. Karena saya gini, saya waktu beli pakan, tong itu biru itu 180 Mas. 180. 180. Saya sekarang punya 5 ya. Ya. Berarti sekitar hampir 1 juta. Ya. 900.000 kan, ya kan? Sedangkan saya renovasi tempat palungan pakan ini habis 400.000. 400.000. Nah, sudah jadi semua ini ya. Sudah jadi semua ini. Ya. Sama ini 6 plong ini, padahal 1 plong bisa muat 4 tong. 4 tong. Berarti kan 800.000 setara berapa ini? 50.000 mungkin ya. Saya habis 400.000 cuma. Wah, ini teman-teman ada ide konten baru nanti kapan-kapan pas Mas Ardo bikin silase di sini, nanti kita videokan. Nanti sekalian kita tes jadi enggak. Nanti bikinnya jangan serentak semuanya Mas ya. Oh, enggak. Nanti bikinnya satu-satu, nanti dites dulu. Iya. Ada yang ketika waktu bikin yang terakhir kita sudah bisa buka yang awal gitu ya. Makanya ini saya kasih Ari tes ini Mas. Tes rembesnya ya. Nah, kebetulan sekolah saya teknik Mas. Oh. Ya, jadi kalau rembesan ini nggak ngerembes berarti udara itu nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk, benar. Ya kan selain itu. Lah itu mungkin satu besar itu kalau dicacah Mas, paling jadi 1 kotak. Wah, siap. Padat. Nanti kapan-kapan kita pas bikin silase kabarin ya Mas ya. Siap Mas. Nah, bagus. nanti pas kita bikin silase ini kita benar-benar bikin silase tutorial dari pemula. Nah, nanti ilmunya Mas Ardo mungkin juga dari YouTube atau dari guru lain. Nah, nanti kita praktekkan langsung di sini ya Mas. Ya, Mumpung ini baru teman-teman. Nanti di kotak-kotak kayak gini ini ide baru lagi. Oke, bagi teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditulis di kolom komentar, silahkan tulis saja ya. Nah, itu apa aja. Nah, nanti mau dibikin konten di TM Farm ini nanti bisa tulis di kolom komentar juga. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.